Ini cukup mengejutkan ya, karena tadi di pembukaan perdagangan sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan kan sempat dibuka di zona hijau, tapi tiba-tiba langsung merosot dan koreksi ini juga cukup tajam begitu ya, lebih dari 3,5%, bahkan tadi hingga 3,7% ya secara intraday dan tampak cukup dalam dan cukup lama hingga akhir perdagangan sesi 1 hari ini juga masih berada di koreksi yang cukup dalam. Apa yang menjadi perhatian, apa yang membuat pasar tiba-tiba terbakar begitu? Apa menjadi pemicu pemantik kebakaran di market kita sesi 1 hari ini? Sebenarnya kalau kita lihat ada dua sih sebenarnya yang paling menonjol. Pertama, ada kemungkinan profit taking sangat besar dari perusahaan-perusahaan konglomerasi, karena kalau kita lihat dari segi perusahaan-perusahaan Pak PP, terus perusahaan-perusahaan Pak Haji Isam segala macam itu mengalami cukup dalam banget, itu sampai ada belasan persen itu dalam waktu beberapa waktu aja gitu. Dan yang kedua, kalau tadi dilihat ada potensi di mana MSCI akan mengubah cara mereka ngelihat suatu emiten. Jadi cara mereka nilainya, bentuk proses penilaian itu seperti misalkan kayak apa ya ngomongnya? Misalkan ada suatu sistem tertentu nih, mereka tuh pengen ubah, pengen ganti, karena menurut mereka tuh apa yang diterapin di Indonesia sekarang itu kurang oke. Oke, Jadi, ini yang berkaitan dengan free float ini ya? ya betul, tentang free float itu. Jadi ada pengen perubahan ke arah situ, jadi akhirnya sampai kayak gini sih. Oke, terus apa yang menjadi kekhawatiran utama ya ketika aturan ini juga berganti begitu? Nah, ini kan bakal nanti hubungannya sama perusahaan-perusahaan yang udah masuk MSCI, tiba-tiba kalau misalkan kebijakannya diganti, otomatis kan jadi weight-nya nanti bakal kurang nih. Weight-nya kurang, akhirnya ya mau nggak mau sebagai investor juga kita ngeliatnya, oh weight jadi kurang, MSCI weight-nya dikurang pada suatu emiten tertentu. Kita sebagai investor asing, karena pacuannya banyak ke MSCI, ya udah kita kurangin juga aja. Nah, karena IHSG itu sangat dominan dari perusahaan konglomerasi ini, akhirnya ngebuat IHSG itu koreksi lumayan dalam. Terutama kan emang yang masuk MSCI ini kan baru-baru ini juga karena perusahaan-perusahaan konglomerasi, dan akhirnya turunannya itu karena MSCI ini, terus indeks dari IHSG ini banyak ditopang konglomerasi, akhirnya konglomerasi turunnya cukup dalam. Oke. Seberapa jauh kemudian ini akan direspon terus oleh para pelaku pasar begitu? Karena cukup berbeda. Kalau kita lihat mungkin secara global, secara regional, sentimennya kan juga cukup menarik ya. Ekspektasi bahwa Amerika Serikat dengan China ini akan mulai mereda, kemudian ini juga direspon oleh market di Asia Pasifik. Hanya market kita saja yang tiba-tiba bergerak anomali begitu pada perdagangan hari ini. Sehingga pertanyaan seberapa kuat sentimen yang membuat laju IHSG kita ini tertarik ke dalam begitu ya, dengan sentimen global yang mungkin bisa menarik kita untuk penipisan ya pada pelemahan yang terjadi saat ini, seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat sebenarnya, kalau misalnya tadi ini karena konglomerasi aja, tapi karena kita pandangannya indeks itu biasa yang kalau misalkan di internasional, terutama fund manager gede dan dari luar negeri terutamanya, mereka itu ngebuat investasi itu berdasarkan dari AI. Jadi kalau misalkan indeksnya turun, mereka punya AI itu nganggap oh ini bakal ada sistem tertentu di mana akhirnya mereka sell juga. Mereka sell juga untuk cut loss segala macam. Akhirnya bank-bank, habis itu juga consumer yang sangat dominan di Indonesia, komoditas juga kena juga. Jadi karena indeksnya turun, mereka ngerespon itu sebagai hal yang buruk, jadi akhirnya turun juga, jeblos juga gitu. Berbeda dengan yang di luar sana, mungkin kalau di luar sana ngelihat ini sebagai hal yang bagus, tapi karena di luar sana konglomerasi mungkin nggak sampai separah Indonesia weight-nya itu, jadi akhirnya ngebuat nggak ada aksi profit taking juga, jadi ngebuat si indeks di luar ini lebih stabil. Dan ini kan juga kalau misalnya kita lihat kemarin Scott Bessent juga dia ngomong ada potensi di mana nanti Trump akan ketemu sama Xi Jinping, dan ini juga menjadikan salah satu indikator baik kan ke market terutama. Oke. Nah, seberapa jauh balik lagi ya tadi sentimen yang berkaitan dengan Amerika Serikat dengan China ini nanti akan direspon juga oleh para pelaku pasar? Kalau misalkan dilihat sih sebenarnya ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus karena belakangan ini narasi di mana Amerika dan China ini terus melakukan genjot-genjotan gitu, misalkan ada kasih tarif lah, ada rare earth segala macam. Kemarin aku juga lihat kalau si Scott Bessent ini ada potensi nggak jadi ngasih 100% tarif ke China, dan juga si China ini berpotensi untuk cancel dia punya kontrol terhadap logam tanah jarangnya. Nah ini kan nanti juga bisa ngasih
pelonggaran juga bagi makroekonomi gitu. Jadi dari segi investasi juga makin oke, makin ada certainty karena investor itu kan makin sangat suka dengan certainty dan ini akhirnya membuat kita punya indeks juga bisa mungkin lebih tinggi. Tapi kita perlu lihat lagi nanti karena minggu ini ada The Fed juga kan. Jadi kita perlu lihat sih kurang lebih seperti apa. Oke, nah di pasar domestik yang menjadi perhatian ini juga kan sebetulnya rilis kinerja bank masih berlanjut. Betul. Begitu ya. Seperti apa ini direspon oleh para pelaku pasar kita, utamanya bagi saham-saham big caps perbankan ya. Kalau perbankan, pertama kita perlu lihat sih kemarin sebenarnya sejak ada 200 triliun itu, kita punya yield itu lumayan terjun cukup dalam. Jadi yieldnya itu dari 6,2 kalau salah jadi turun sampai 5. Kalau masih gitu 1,2% gitu turunnya. Nah dia itu kalau kemarin dihitung kurang lebih butuh dana sekitar 250 sampai 300 triliun. Nah ini kan menimbulkan tanda tanya itu terutama ke bank-bank himbara. Kok bisa di waktu yang tepat di mana bank himbara dikasih 200 triliun kok yieldnya itu juga turun dan kalau dihitung secara nilai transaksi itu juga kurang lebih mirip 200 triliunan gitu. Itu kan perlu menjadi kekhawatiran juga buat kita. Nah itu nanti kita perlu lihat nih karena ada kecurigaan ini, investor asing mungkin lebih takut untuk masuk karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan sama Pak Purbaya sendiri. Ini menimbulkan terutama perusahaan-perusahaan yang sangat fundamental banget itu kan biasa investor asing, ini menimbulkan di mana ketidakpastian tersebut ada, jadi akhirnya investor asing masih wait and see dulu. Jadi kita masih ngelihat dulu nanti laporan seperti apa, karena baru keluar nih sekarang baru BNI, jadi BRI, Mandiri itu belum keluar. Kita perlu lihat sih, mungkin masih wait and see sampai akhirnya dia keluarin dan kita bedah akuntabilitasnya seperti apa. Oke.